Ada gudang tua terbengkalai di kota. Katanya tempat itu berhantu. Orang-orang takut pergi ke sana. Tapi suatu hari, 3 bocah lelaki dan 2 cewek memutuskan untuk mengunjungi bangunan itu dan membuat grafiti di dindingnya. Mereka mendekati gudang itu, tapi salah satu cewek, si Risa, menolak untuk masuk. Dia mau menunggu teman-temannya di luar aja. Anak-anak lainnya memasuki gedung itu. Mereka sudah pergi beberapa menit. Begitu Risa ingin memanggil mereka, ketiga bocah lelaki dan satu teman perempuannya keluar dari rumah itu. Risa sadar di gudang itu memang banyak hantu dan langsung kabur. Tapi gimana dia bisa tahu? 4 orang masuk dan 4 orang juga yang keluar dari sana. Ada udang di balik batu? Salah satu bocah lelaki itu kelihatan beda. Dia bukan teman mereka. Lagi pula lihat kakinya, agak transparan. Risa langsung menyadari itu dan kabur. Kiki sedang berjalan menyusuri sebuah rumah sakit terbengkalai. Ada foto-foto dokter dan pasien di dinding. Kiki menerangi jalannya dengan lampu senter. Dia turun ke lantai 1 dan melihat beberapa orang memakai jas lab putih. Mereka ramah-ramah aja kayak biasanya. Tapi orang-orang ini bukan orang yang dilihat Kiki di foto-foto tadi. Dan dia sadar para dokter ini hantu. Gimana dia bisa tahu? Kiki lagi megang senter. Waktu dia mengarahkan sinarnya ke orang-orang ini, mereka nggak punya bayangan. Artinya, mereka nggak nyata. Malam tiba, Marini meninggalkan rumahnya untuk jalan-jalan ke danau. Bulan bersinar terang, air danau tenang, nggak ada angin semilir. Marini menikmati keheningan dan bunyi jangkrik. Dia duduk di rumput, memejamkan matanya, dan memulai meditasi. Saat itu, beberapa orang keluar dari air. Mereka duduk di dekat Marini, tapi dia nggak panik. Dia sadar kalau dia tertidur waktu meditasi dan sekarang sedang bermimpi. Kok dia tahu ya? Kali ini, coba pakai telingamu, alih-alih matamu. Pertama, suara jangkrik hilang dan nggak ada suara kecipak air saat orang-orang ini keluar dari danau. Pangeran dari sebuah negara tak dikenal mengadakan pesta besar di tanah airnya. Dia mengundang semua temannya dan banyak selebritas, aktor, musisi, dan lain-lain. Dan inilah dia, di atas panggung. Dia mengambil mikrofon dan mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas kedatangan mereka. Tapi di aula cuma ada beberapa orang, padahal dia mengundang banyak orang ke sana. Di antara teman-temannya ada pekerja dan orang-orang kaya. Mereka semua tinggal di berbagai negara di seluruh dunia. Kenapa belum ada satupun yang datang? Pesta itu diadakan di negara tak dikenal kan? Mana bisa tamunya beli tiket pesawat menuju tempat nggak dikenal? Hei, aku bener kan? Seseorang mencuri koleksi piringan hitam dari rumah seorang bintang rock. Supaya kaburnya gampang, si pencuri menyembunyikan piringan hitam di dalam bak sampah. Lalu dia menghilang di lorong gelap. Untungnya, detektif Raditya menangkapnya bersama 2 tersangka lain. Coba lihat mereka. Menurutmu siapa pencurinya? Lihat sepatu orang ini, ada kulit pisang yang menempel di sepatu Cats-nya. Itu karena dia habis dari bak sampah. Ulya diserang di kontrakannya dan dibawa ke rumah sakit. Ada 4 tersangka, semuanya tetangga Ulya. Wah, kalau aku pindah kontrakan aja. Amalia bilang dia telah jalan-jalan di taman sejak pagi-pagi. Harry bilang dia telah melukis di studionya dan nggak mendengar apapun. Yakub bilang dia sedang betulin mobilnya. Sofia menjawab dia sedang mandi selama 3 jam terakhir. Lihat tangan orang-orang ini dan cari tahu siapa yang bohong. Aneh juga kenapa tangan Yakub yang baru betulin mobilnya dan Harry yang barusan melukis begitu bersih. Tapi mereka bisa pakai sarung tangan sih. Di sisi lain, tangan Sofia nggak keriput. Padahal keriput adalah reaksi kulit wajar setelah 3 jam berendam. Sofia, kamu ketangkap basah. Kering.
Polisi mendapati bahwa di kota ada penyelundup baru. 3 orang dicurigai: Lina, pengemudi bus sekolah; Jaka, pengemudi truk pemadam; dan Dani, pengemudi ambulans. Mereka semua mengaku sibuk dengan pekerjaan mereka sejak pagi-pagi. Apa kamu tahu siapa penyelundup itu? Lihat mobil yang dikendarai Dani. Di kendaraan macam itu, kata ambulans biasanya ditulis kebalik. Dengan begitu, pengemudi lain bisa langsung membaca kata terbalik itu di spion mereka. Yah, kayaknya Dani justru membocorkan rahasianya sendiri. Hari itu, harusnya Yakub pulang dari rumah sakit. Dia telah rawat inap di sana selama beberapa bulan dan menjalani beberapa kali operasi. Dokternya bilang, dia akan sembuh. Kondisi sudah aman bagi Yakub untuk keluar dari rumah sakit. Tapi cowok itu nggak percaya janji ini. Tanpa semangat, dia berjalan pulang. Di jalan, nggak sengaja dia menabrak seorang wanita tua. Wanita itu marah dan mulai meneriaki Yakub. Tapi bukannya membalas perkataannya, Yakub justru memeluknya dan berlari pulang. Kenapa? Yakub kehilangan pendengaran. Dia nggak percaya masalah itu bisa diatasi. Tapi ketika mendengar wanita itu berteriak, dia sadar, kata dokter benar. Mungkin dokter harus berteriak. Hehe. Lulu lembur sampai malam di kantor hari itu. Ketika berkendara pulang, wanita itu kecapean. Suatu saat, dia bahkan mulai tertidur. Saat itulah kejadiannya. Dia keluar dari jalan dan nabrak pagar di depannya. Dia nggak bisa mengendalikan mobilnya lagi. Mobilnya tergelincir menuruni bukit curam dan tercebur danau. Lulu nggak mampu menggerakkan lengannya. Kedua lengannya terjepit. Dia nggak mampu membuka sabuk pengaman maupun pintu. Mobil tenggelam ke dasar danau. Apa Lulu tewas? Tim penyelamat tiba 3 jam kemudian. Wanita itu masih di mobil, tapi dia hidup. Bagaimana caranya bertahan? Setelah mobil nyentuh dasar danau, air cuma mencapai leher Lulu. Danau ini sangat dangkal. Untungnya ya. Hari ini ulang tahun Jaka, dan cowok itu dapat hadiah yang sudah lama diimpikannya, sepeda motor. Esok paginya, dia kendarai motornya ke kampus dan ditinggalkan di parkiran. Saat makan siang, Jaka mengecek sepeda motornya. Bayangin kemarahannya saat dia tahu spionnya telah dipecah seseorang. Satpam bilang ke Jaka, cuma ada 3 orang lain yang pergi dari gedung siang itu. Mereka adalah Owi dan Sam, 2 sahabat, dan Laila, cewek yang pernah naksir Jaka tapi ditolaknya. Owi bilang dia dan Sam telah pergi ke kafe kampus membeli sandwich buat makan siang. Sam mengkonfirmasi ini. Dia lalu bilang, motor itu mungkin aja dirusak Laila buat balas dendam. Tapi Laila bilang ke Jaka, ibunya menjenguknya dan mereka melewatkan waktu 2 jam bersama. Jadi siapa yang bohong? Owi menenteng tas kertas dengan tulisan pesan antar makanan. Itu artinya kedua cowok itu memesan makan siang mereka, bukan membeli di kafe. Mereka memecahkan spion Jaka dan mencoba menjebak Laila. Nggak semudah itu menjebak orang kan? Detektif Tito sedang mengejar penjahat berbahaya. Tiba-tiba penjahat itu memasuki rumah sakit. Oh tidak, di rumah sakit kan ada ratusan kamar. Syukurlah saat itu turun hujan dan penjahat ninggalin jejak kaki di lantai rumah sakit. Detektif mengikutinya dan jejak itu memasuki kamar sempit. Di sana ada 3 orang. Ketiganya tertutup perban dari kepala hingga kaki. Tapi satu di antaranya adalah pasien palsu. Siapa ya? Cowok yang di tengah, dia bahkan nggak punya kartu medis di tempat tidurnya, tapi cepat juga pakai perbannya ya. CEO suatu perusahaan besar menghubungi polisi. Dia yakin salah satu karyawannya, Vivi, telah mencuri memory card berisi informasi rahasia. Vivi mau menjualnya ke pesaing mereka. Polisi tiba di rumah Vivi, tapi wanita itu nggak mengizinkan mereka masuk tanpa surat perintah.
Kedua petugas harus pergi untuk melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan. Ketika mereka kembali, Vivi telah duduk di mobil, siap untuk pergi. Polisi menahan wanita itu. Mereka geledah mobil dan pakaiannya, tapi nggak menemukan apapun. Lalu saat hampir menyerah, salah satu detektif sadar di mana Vivi menyembunyikan memory card itu. Apa kamu tahu? Ketika polisi pertama datang kepadanya, rambut wanita itu terurai. Tapi setelah itu, Vivi mengubah tata rambutnya. Memory card itu di dalam sanggulnya. Ya, Vivi dan sanggul licinnya. Hehe. Miko dalam perjalanan pulang dari gym ketika semuanya berubah jadi gelap. Pak siuman, dia berada di ruangan terkunci. Di dekat pintu ada sebuah komputer dengan keyboard. Di layar ada teka-teki. Miko harus mengetik jawaban yang benar dan pintu akan terbuka. Bunyinya kayak gini. Ia bikin satu orang jadi dua. Apa itu? Miko mengetik kata yang dibutuhin dan pintu terbuka. Dia bebas. Apa jawabannya? Cermin. Wah, aku tadi nebak gergaji mesin, tapi jawaban ini lebih pas, nggak berantakan lagi. Kamu tiba-tiba bangun terperangkap di ruang gelap. Satu-satunya sumber cahaya adalah sebuah lilin. Ada dua pintu di depanmu. Di balik salah satu pintu, ada terowongan yang akan membawamu keluar menuju kebebasan. Di balik pintu lain, hanya dinding bata yang dingin. Kamu punya sebuah kunci yang akan membuka hanya salah satu pintu, dan kamu hanya bisa mencobanya sekali. Jadi, kamu tahu pintu mana yang harus kamu coba? Dekatkan lilinnya ke masing-masing lubang kunci. Apinya akan bergerak di dekat pintu yang mengarah keluar. Kamu bebas, tapi kamu harus mengirim dokumen penting kepada temanmu Beth. Kamu tidak bisa mengirimkannya dengan paket biasa karena dokumen penting akan dicuri. Jadi, kamu memasukkannya ke kotak dan menggemboknya. Tapi Beth tidak punya kunci untuk gembok ini. Bagaimana caramu mengirimkan dokumen itu kalau kamu tidak bisa mengirimkan kunci gemboknya secara terpisah? Pertama-tama kirimkan kotak terkunci kepada Beth. Dia akan mengirimkan kembali kotak itu bersama gembok miliknya kepadamu. Lalu lepaskan gembokmu dan kirimkan paketnya lagi. Dengan begitu, Beth bisa melepas gemboknya dan akhirnya membuka kotak itu. Kabar buruk, kamu ditelepon Beth. Dia bilang dokumen penting itu dicuri dari kantornya. Dokumen ada di mejanya semalam, tapi pagi ini sudah hilang. Kamu langsung pergi ke sana untuk menanyai para pegawai. Tak lama kemudian, kamu mengumpulkan 3 tersangka. Sean bilang dia pergi ke bioskop semalam. Michael mengajak pacarnya ke taman hiburan. Dan Christina sedang berada di galeri seni bergengsi semalam. Siapa yang bohong? Sean, tiket filmnya tidak dirobek. Karena ketahuan, Sean kabur. Dia masuk ke mobilnya dan pergi. Polisi mencarinya. Sean melihat mobil polisi di depannya dan mulai menyetir ke arah mobil polisi itu. Kenapa dia melakukan itu? Dia ada di jembatan. Dia harus maju ke arah mobil patroli agar bisa menyeberang dan kabur. Sean yang malang sial. Dia tertangkap dan dipenjara. Tapi dia mulai mendengar desas-desus seorang napi berencana kabur. Para penjaga memiliki 2 tersangka. Pertama, seorang kutu buku pendiam yang menghabiskan sebagian besar harinya membaca novel fiksi ilmiah. Kedua, pria bertubuh kekar besar dengan tato dan selalu olahraga. Sean sebaiknya berteman dengan siapa jika dia ingin kabur? Si kutu buku, perhatikan dan kamu akan melihat pembatas buku itu sebenarnya kikir. Pada Jumat sore,
Pemilik galeri seni bergengsi yang sama menemukan bahwa 4 potret diri seniman paling terkenal dicuri saat pameran. Polisi datang untuk melakukan investigasi. Sekarang, mereka punya 3 tersangka. Sarah, sang seniman, berkata dia masuk ke salah satu studio untuk melukis. John, satpam, menjelaskan dia hanya menunggu di luar dan tidak tahu potret-potret itu hilang. Daniel, petugas catering, berkata dia ada di toko terdekat untuk membeli tisu tambahan saat perampokan terjadi. Jadi, siapa pencurinya? Satpam, dia tidak mungkin tahu lukisan yang dicuri adalah potret jika dia berdiri di luar. Kebetulan, ada satu lagi insiden malam itu. Michael, yang tidak pernah suka hal yang disebut seni pada zaman modern, buru-buru masuk galeri dan menyebabkan kerugian miliaran rupiah pada beberapa lukisan. Namun pemilik galeri malah berterima kasih atas tindakannya. Kok bisa? Michael adalah pemadam kebakaran. Air dari selangnya merusak beberapa mahakarya, tapi dia masih berhasil memadamkan api dan menyelamatkan lebih banyak karya. Mereka memberi Michael cek besar sebagai ucapan terima kasih. Dia pulang tepat waktu untuk menyiapkan kelima anaknya untuk berkemah akhir pekan itu. Mike dan istrinya benar-benar menantikan akhir pekan itu untuk bersantai. Tapi saat bangun pada hari Sabtu, mereka menyadari ceknya hilang dari brankas. Begitu polisi datang, mereka menanya 3 orang yang ada di rumahnya pagi itu. Koki bilang dia sedang di dapur untuk mengemas bekal makan siang sekolah. Petugas kebersihan bilang dia selesai bersih-bersih hari itu dan pulang cepat. Sopir baru pulang setelah mengantar anak-anak ke perkemahan 3 jam dari sana. Siapa yang bohong? Koki, itu hari Sabtu, jadi sekolah libur dan anak-anak sedang berkemah. Sementara itu di sisi lain kota, seorang ilmuwan sedang mengerjakan hal aneh. Dia mengundang Kevin dan Claire sebagai subjek uji acak untuk penemuan serum barunya. Dia memberi mereka masing-masing segelas lemonade dingin. Kevin meminumnya dengan cepat, tapi Claire dengan cemas menunggu melihat efek samping pada Kevin dulu. Setelah 2 jam, tidak terjadi apa-apa. Jadi Claire minum. 2 menit kemudian, kulitnya menjadi hijau. Jika kedua minuman itu mengandung serum, kenapa hanya Claire yang terpengaruh? Serumnya ada di dalam es. Karena Kevin cepat meminumnya, tidak ada yang masuk ke lemonade-nya. Claire pergi dari lab dengan ketakutan. Dia masuk ke mobil dan mengebut. Saat dia berkendara di jalan kosong yang panjang, salah satu bannya pecah. Untungnya, dia punya ban serep. Tapi ini masalahnya. Sekarang, dia tak punya baut roda untuk memasang ban serepnya. Jadi apa yang harus Claire lakukan? Lepaskan satu baut roda dari masing-masing 3 roda lainnya dan gunakan untuk memasang ban serep. Itu akan cukup untuk membawanya ke bengkel terdekat dengan aman. Saat Claire memasang ban serepnya, ilmuwan itu menyusul Claire. Dia menyerahkan 4 pil dan mengatakan itu obat kompleks untuk serum wajah hijau. 2 pil adalah penawar dan 2 lagi adalah katalis yang mengaktifkannya. Claire harus minum 1 dari masing-masing jenis bersamaan. Jika dia minum 2 jenis yang sama, wajahnya akan hijau selamanya. Saat ilmuwan itu hendak menyerahkan pilnya, dia tersandung dan pilnya tercampur. Pil itu terlihat sama. Apa yang harus Claire lakukan? Gerus pil itu, campurkan bubuknya, dan bagi menjadi 2. Masing-masing bagian akan
Bambang dilarikan ke rumah sakit karena perutnya tiba-tiba kram. Dokter langsung meresepkannya obat ini. Tapi keesokan harinya, dia ditemukan pingsan. Polisi nemu bukti kalau obat itu ternyata telah diganti. Lalu dia menginterogasi 3 tersangka. Ahli jantungnya Dr. Jarot menemui Bambang pada jam 3 sore, kemudian memberinya resep obat. Danu, si petugas kebersihan, ngebersihin kamar Bambang pada jam 7 pagi. Dia ngeliat cowok itu udah pingsan dan segera menghubungi polisi. Sementara itu, perawat Susi baru membawakan obat untuknya jam 8 pagi. Siapa yang berbohong? Susi, si petugas kebersihan, sudah menghubungi polisi 1 jam sebelum dia membawakan obat untuk Bambang. Mia mengadopsi kucing Unyu di kontrakannya. Di situ dia juga tinggal bareng 3 orang ini yang semuanya nggak suka kucing. 3 bulan kemudian, Mia harus dinas keluar kota selama 2 hari. Tapi setelah dia pulang, si Meong udah nggak ada. Mia langsung menanyai ketiga temannya itu. Sony nggak tahu menau kalau kucing itu udah hilang. David bilang dia alergi kucing dan nggak tahan lama-lama di dekatnya. Saka udah ngerawat kucing itu selama Mia pergi, makanya dia kaget banget saat nggak ngelihat kucing itu. Siapa yang berbohong? Pasti David. Kalau emang alergi kucing, dia nggak mungkin lah betah sekontrakan bareng Mia dan kucingnya sampai berbulan-bulan kan? Saat mendatangi kastil kosong, kamu terjebak di lantai bawah. Dan di atas meja sudah tergeletak tongkat bambu kecil. Di hadapanmu ada 3 pintu dan kamu cuma punya waktu sejam untuk nyari jalan keluarnya. Pintu mana yang paling aman? Di balik pintu pertama ada 100 tikus liar. Di belakang pintu kedua ada tangki air yang harus kamu selami. Dan di balik pintu ketiga ada kolam yang sangat dalam yang dipenuhi ubur-ubur kotak. Sebaiknya pilih pintu kedua aja. Kamu bisa pakai bambu tadi sebagai alat bantu bernafas. Budi mau pergi ke rumah orang tuanya dengan naik kereta api. Dia naruh jam tangannya di atas meja untuk nyari tiket di sakunya dulu. Dan saat itu gerbongnya melewati terowongan gelap. Begitu dia keluar terowongan, jam tangannya udah hilang. Di dalam gerbong itu cuma ada 3 penumpang lain. Mutiara tidur di sepanjang perjalanan. Chandra lagi ngambil uang di dompetnya untuk beli kopi. Dan Radit lagi main game di ponselnya. Siapa ya yang ngambil arloji Budi? Pelakunya pasti Mutiara. Saat kereta berangkat, lengan bajunya masih digulung, tapi sekarang udah nggak digulung lagi tuh. Berarti dia bohong. Dompet Sarah dirampas perampok saat dia keluar dari mall, dan pelakunya langsung kabur dengan mobil merah. Tugas keamanan segera menutup tempat parkir di situ dan menginterogasi 3 pemilik mobil merah. Alisa bilang dia masih di dalam mall saat dipanggil petugas. David bilang dia baru aja sampai. Lalu Bobby bilang dia mau bayar biaya parkir biar langsung pergi dari situ. Siapa ya yang gak jujur? David, ada tilang parkir di jendela mobilnya tuh. Dari pelang tempat parkir, dia udah ada di mall selama lebih dari 2 jam. Tapi gak mau bayar, makanya dia kena tilang. Aduh, tadi kan dia juga udah bohong soal alergi kucing. Satya menyatroni rumah orang terkaya di kompleksnya untuk nyuri berlian mewah. Petugas keamanan langsung menangkapnya saat dia keluar. Lalu menggeledah berlian curiannya. Mereka tahu betul Satya udah mencurinya, jadi saat nggak nemu barang bukti, mereka langsung ngecek tubuhnya dengan sinar X. Tapi berliannya tetap nggak ada. Memangnya diumpetin di mana sih? Saat ketangkep, Satya langsung memasukkan berlian itu ke saku baju petugas. Begitu selesai diperiksa, dia langsung ngambil berlian itu dari saku tadi tanpa sepengetahuan mereka. Saintis nyentrik mengurungmu di ruang bawah tanah. Dan dia mau menahanmu di situ selama setahun. Dia memintamu untuk memilih salah satu dari 3 makanan yang harus kamu konsumsi selama setahun. Hidangan mana yang kamu pilih supaya kamu tetap selamat? Pasta dan roti, nasi dan kacang, atau steak dan brokoli?
Kalau cuma makan pasta dan roti, kamu bisa terserang penyakit skorbus cuma dalam 8 bulan. Steak dan brokoli cuma mengandung sedikit karbohidrat. Makanya kamu perlu memecah massa otot untuk tetap bertahan hidup. Jadi pilihan terbaikmu adalah nasi dan kacang-kacangan. Makanan ini mengandung 9 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Dan plusnya lagi, kamu bisa bikin kecambah dari kacang untuk mendapat vitamin C. Wih, mantap! Ternyata kamu pintar juga ya. Setahun kemudian kamu berhasil kabur dari ruang bawah tanah. Tapi agar bisa pulang, kamu harus milih salah satu dari 3 pintu ini. Ruangan di balik pintu pertama dipenuhi siput berbisa, pintu kedua berisi 5 beruang kutub yang kelaparan, dan ruangan di balik pintu ketiga berisi tangki air asin dengan ratusan piranha. Pintu mana yang paling aman? Yang ketiga dong, piranha kan termasuk ikan air tawar, jadi nggak akan bisa hidup di air asin. Ketiga tahanan ini lagi menikmati makan malam, tapi salah satunya ternyata tajir melintir. Apa kamu bisa nebak yang mana? Pastinya bukan cowok yang makan steak dan udang inilah. Nemtek kecil di bajunya nunjukin kalau dia seorang koki dan dia suka nyiapin makanan khusus untuk dirinya sendiri. Cowok yang pakai perhiasan ini emang kelihatan kaya, tapi di dalam penjara perhiasan dinilai kurang berharga. Jadi yang benar adalah orang ketiga ini. Orang kaya akan tetap low profile di dalam penjara supaya dia nggak jadi sasaran empuk tahanan lain. Itu sebabnya dia nggak memamerkan harta mewah atau statusnya. Sekelompok peneliti mau menguji pengetahuanmu. Mereka membawamu ke lab mereka di sebuah pulau di Italia, lalu menyajikan 3 hidangan, tapi cuma salah satunya yang bisa dimakan. Yang mana yang akan kamu pilih? Keju yang dipenuhi belatung, hati ikan buntal rebus, atau jamur fly agaric? Hati ikan buntal bisa beracun kalau nggak dimasak dengan benar. Dan fly agaric termasuk jamur yang paling beracun di dunia. Tapi keju berbelatung sebenarnya menjadi hidangan khas di Sardinia, Italia. Jadi hidangan ini aman dimakan. Kamu mau nyoba? Tahu-tahu kamu sudah terbangun di sebuah arena, suara di speaker ngasih tahu kalau kamu harus ngelawan salah satu dari 3 hewan hibrida ini. Yang mana yang akan kamu pilih agar kamu menang? Beruang kutub berkepala ular deri, kuda. Wah, Ricky pengen jadi koki terkenal. Tapi sekolah memasak cuma menerima pelamar yang umurnya di atas 18 tahun. Kakak Ricky, Jeffrey, 2 kali lebih tua dari Ricky. Adik Ricky, Ruth, 2 kali lebih muda dari Jeffrey. Ruth berumur 18 tahun. Bisakah Ricky melamar ke sekolah impiannya tahun ini? Yap, umurnya 18 tahun. Ricky dan Ruth seumuran karena mereka kembar. Ricky menyiapkan berkas untuk sekolah memasak, tapi dia harus punya pengalaman kerja dan rekomendasi biar bisa diterima. Dia menemukan 3 lowongan kerja. Billy punya restoran kecil di lantai 4 mall. Dia butuh bantuan di dapurnya. Halia menawarkan magang paruh waktu di restoran sushi mewahnya. Tapi, Ricky harus membayar 3 juta rupiah untuk pelatihan 2 minggu. Sammy butuh asisten di toko mie miliknya. Cuma satu dari penawaran ini yang bukan penipuan. Bisa tebak yang mana? Tidak ada lantai 4 di mall ini. Foto Halia digantung di jendela restoran dan ada tulisan penipu di sana. Jadi, Ricky harus memilih Sammy. Sammy menyukai keterampilan dan CV Ricky, tapi dia ingin menguji kecerdasannya sebelum mempekerjakannya. Dia memberi Ricky daftar bahan dan memintanya mengambil bahan dari dapur kafe. Sayangnya, Sammy menulisnya dengan kode. Bisa bantu Ricky menemukan semua bahan? Ini bahan pertamanya. Meski merah merona, aku tidak pedas. Siapa aku? Saus tomat. Lanjut, teman terdekatku adalah selai kacang. Siapa aku?
Bahan kedua adalah jelly. Bulat-bulat, bolong tengahnya. Siapa aku? Bisa tebak? Donat. Aku ini burung, tapi juga buah. Siapakah aku? Bisa tebak? Kiwi. Aku adalah sahabatnya camilan dan sayuran. Siapa aku? Cocolan. Pasti enak. Aku adalah mangkuk yang tidak bisa menampung air. Siapa aku? Jawabannya adalah kue mangkuk. Ada kolam kecil dengan 2 dinding di sekelilingnya. Yang satu putih dan lembut, yang lain gelap dan keras di tengah halaman berumput coklat muda bergaris rumput hijau. Siapa aku? Kelapa. Aku jarang terasa empuk, dan kamu bisa mengunyahku lama jika terlalu kering. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah dendeng. Aku adalah sayuran hijau yang mirip pohon kecil. Siapa aku? Bisa tebak? Aku brokoli. Kadang hitam, kadang ungu. Kalau kamu ngidam, beli saja aku. Saat aku matang, kamu memakanku dari pagi hingga petang. Dimakan langsung bisa, untuk minuman pun juga. Jadi, pilih saja yang kamu suka. Siapa aku? Pasti kamu tahu yang dimaksud adalah anggur. Banyak orang bilang aku sayuran, padahal aku buah. Aku merah saat matang dan sering diiris dan disajikan di burger. Siapa aku? Tomat dong. Aku adalah jam yang tidak bisa menunjukkan waktu. Aku tumbuh dari tanah. Aku bisa beracun atau jadi makanan nikmat. Siapa aku? Bisa tebak? Jawabannya adalah jamur. Bagian luarku dibuang, bagian dalamku dimasak. Kamu memakanku dari luar dan membuang yang ada di dalamnya. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah jagung. Aku adalah daging dan sayur dalam selimut. Siapa aku? Kebab, bener nggak? Ini dia, bahan terakhir. Aku pakai mantel merah dan ada batu di tenggorokanku. Siapa aku? Aku adalah cherry. Oke, sip. Ricky membawa semua bahan. Sammy langsung mempekerjakannya dan memintanya menerima pesanan. Ricky melihat 3 pelanggan di kafe, tapi cuma 1 yang manusia sungguhan. Kira-kira yang mana ya? Wanita ini punya insang seperti ikan. Dia pasti putri duyung. Dan cowok ini memakai celana panjang jadi baju. Dan dia mau membayar pakai kerang. Pasti dia alien deh. Seseorang mencuri kotak tip dari kafe Sammy. Polisi segera tiba. Ricky bilang dia cuma melihat si perampok dari belakang. Yang dia tahu, pencuri itu wanita. Keesokan harinya, perampokan lain terjadi. Namun kali ini, satpam kafe berhasil menutup pintu keluar.
Polisi segera tiba lagi. Mereka melihat 4 wanita di kafe. Kira-kira siapa pencurinya? Dia pelakunya, Pamela. Cuma dia yang sepatunya cocok untuk berlari. Polisi hampir menangkap Pamela, tapi dia berhasil kabur. Ricky mengejarnya dan melihat Pamela menyelinap ke sekolah. Ricky mengikutinya. Dia melihat hoodie Pamela di salah satu pintu, jadi dia masuk ke ruang kelas itu. Ricky melihat 4 wanita mirip Pamela. Bisa bantu Ricky mencari Pamela yang asli? Itu dia, tidak ada buku atau pena di mejanya. Harry lagi jalan-jalan di hutan. Dia kedinginan, lapar, dan tersesat. Cowok itu melangkah sedikit lebih jauh lalu berhenti. Sebab mendengar sesuatu. Dia pergi ke sumber suara dan menemukan tanah terbuka yang luas. Ada 3 rumah. Rumah mana yang harus dimasuki Harry? Rumah di sebelah kiri ditutup dari luar. Ada gembok di pintunya ya kan? Rumah yang di sebelah kanan kayaknya aman. Tapi lihat jejak kaki yang mengarah ke sana. Itu jejak kaki serigala. Harry harus memilih rumah yang di tengah. Seorang pengembara telah berjalan melintasi gurun selama beberapa jam. Stok airnya sudah habis dan tenaganya menipis. Dia memanjat sebuah bukit rendah dan melihat 3 danau. Ketiganya saling berjauhan dan cuma salah satu danau yang asli. Ayo bantu si pengembara membedakan antara kenyataan dengan fata morgana. Ada pohon palem di dekat semua danau, tapi cuma satu danau yang memantulkan bayangan pepohonan itu. Artinya, danau sebelah kanan adalah danau yang asli. Kamu sedang berjalan menyusuri pantai. Tiba-tiba ada suara teriakan. Seorang wanita sedang mencari pertolongan. Ia akan tenggelam. Kamu berlari ke air dan mendekatinya. Waktu udah dekat, kamu lihat ada 3 orang lain. Mereka semua berteriak, tapi cuma satu yang butuh bantuan. Sisanya adalah manusia duyung yang mau menarikmu ke kerajaan mereka. Gimana caranya biar tahu mana yang manusia? Menyelamlah ke bawah air untuk melihat ekor ikannya. Rico suka bangunan terbengkalai dan kastil kuno. Hari ini dia bakal ngecek sebuah rumah besar yang dulunya milik vampir. Begitu legendanya. Rico jelas nggak percaya ini. Dia membawa kamera dan berangkat. Di dalam rumah, suasana gelap dan dingin. Bunyi berderak datang dari koridor. Rico menyalakan senter dan melihat 3 vampir. Rico mulai lari menjauh, tapi kemudian berhenti dan kembali. Kelihatannya ketiga vampir ini palsu. Tapi gimana dia bisa tahu? Ada cermin di langit-langit di atas vampir pertama, dan bayangannya terpantul di sana. Vampir kedua nggak bertaring. Yang ketiga, kayaknya dia vampir beneran, kabur. Sekarang Rico ingin mengunjungi rumah sakit terbengkalai. Katanya ada manusia serigala yang tinggal di sana. Rico yakin itu cuma mitos. Dia menyusuri bangsal-bangsal gelap rumah sakit sepanjang malam, tapi nggak nemu apa-apa. Rico sudah hampir pergi, tapi 4 cowok memblokir jalan keluar. Mereka melolong dan menggeram. Mana yang manusia serigala beneran? Gak ada. Bulan lagi purnama. Sinarnya masuk lewat jendela. Dan orang-orang ini gak berubah jadi monster. Tapi Rico tetap aja melarikan diri. Kayaknya orang-orang ini benar-benar sakit jiwa. Seorang pria kaya datang ke sebuah pameran seni modern. Dia mau beli sebuah lukisan untuk koleksinya. Pemilik pameran menunjukkan 3 karya dari seniman yang berbeda. Dalam gambar pertama, ada sebuah segitiga hijau dengan bunga matahari di tengahnya. Lukisan kedua berupa harimau yang lagi selfie pakai HP. Di lukisan ketiga, ada rumah terbang. Sang kolektor yakin salah satu lukisan itu palsu. Yang mana ya? Di tiap kanvas ada tanda tangan dan tanggal lukisan itu dibuat. Di lukisan harimau tertulis tahun 1957. Saat itu belum ada HP dan selfie. Lukisan itu palsu.
Martin merasa gugup karena ini hari pertama dia tampil sebagai DJ di festival musik elektronik. Dia naik panggung, kerumunan menyambut. Martin memakai headphone-nya dan memutar lagu pertamanya. Musik mengalun, tapi nggak ada yang joget. Kenapa nih? Musiknya cuma terdengar di headphone sang DJ. Martin belum nyolokin kabel ke speakernya tuh. Orang-orang duduk di kursi sesuai nomor, lampu mati. Ada yang lagi ngunyah popcorn, ada juga yang minum soda. Filmnya mulai. Ini film horor dan ada yang menjerit. Petugas tiket masuk ke ruangan. Ada orang yang belum bayar tiket. Coba tebak siapa? Nggak ada yang punya tiket di sini. Soalnya ada tulisan masuk gratis di pintu belakang. Jaka sedang berjalan melintasi sebuah kota kuno yang terbengkalai di gurun. Ada harta karun yang tersembunyi di sini. Jaka ngecek peta dan menemukan titiknya. Dia mulai menggali. 6 jam kemudian Jaka kelelahan. Lantas sekopnya menghantam sesuatu. Ada peti. Jaka menariknya keluar, membongkar gemboknya yang berkarat dan membukanya. Peti itu penuh koin emas kuno. Tiap koin bernilai jutaan rupiah. Sekarang Jaka kaya raya. Tapi nggak secepat itu. Sebab semua koin itu palsu. Kok gitu? Di tiap koin tertera tahun 145 sebelum Masehi. Kayaknya udah tua banget ya. Tapi orang yang hidup di masa itu nggak bisa nulis SM. Soalnya mereka belum tahu kan kalau mereka hidup sebelum Masehi.